Jadi ini yang saya bilang bahwa banyak sekali orang yang melupakan modal dasar. Itu banyak yang lupa. Ya, kalau mamanya Mas Anang itu bisa sekolah pinter aja merasa dia yang berusaha ya kan gitu untuk menjadi pintar ya kan. Akhirnya begitu merasa dia berusaha pintar ya minterin akhirnya kan gitu. Iya, banyak teman-teman karena mereka merasa bahwa mereka berusaha untuk bekerja, setelah bekerja dia akan korupsi otomatis. Bersama mari kita jaga alam ini, bersirkulasi tanpa henti dari generasi ke generasi. Titipan yang berharga dari Sang Pencipta. Salam syukur, salam bahagia. Rasakanlah detak jantung diri, namun tetap setia. Salam syukur, salam bahagia. Jumpa lagi Di Morning Coffee, Bicara Energi untuk Sirkulasi. Pada siang hari ini sudah siang ya. Afternoon coffee, bukan morning coffee. Iya. Afternoon. Tapi tetap morning coffee. Oh, iya, ya. betul. Tema kita morning coffee. Betul. Karena kalau di pelatihan aja mau malam tetap semangat pagi, gitu kan. Semangat pagi ya gitu. Sebenarnya itu buta waktu enggak ya kalau kayak gitu? Enggak ya. Buta terong gitu. Ngawur kan buta terong. Ya, jadi pada Senin pagi hari ini. Senin legi. Senin Ya. legi. Tehnya juga legi. Saya juga legi. Kita mau bicara tentang apa nih, Pak Diwahon? Ya, kemarin udah pasangan, jodoh, Iya. sekarang hidup. Iya, betul. Iya. Karena kalau nggak hidup nggak ada pasangan. Nggak ada pasangan, Bener, ya. nggak ada Nanti jodoh. pasangannya hidup apa gitu kan ya, Dok? Begitu loh. Bener, Hidup bener. itu apa? Iya, betul. Apa yang menghidupi, apa yang dihidupi, Iya. apa yang untuk menghidupkan, ya toh. Betul. Hidup luas ya. Betul. Seperti sirkulasi, seperti akliyah yang luas, ya toh. Akal yang luas. Akal yang Ya. luas. Kalau menurut Pak Wahono sendiri, hidup itu apa, Pak? Hidup itu ya ada. Ada, iya. Oke. Iya, Betul. hidup itu ada. Kalau saya itu, Iya. kalau nggak ada berarti kan nggak hidup. Innalillahi kan. Entah ada apanya itu di Iya. situ ya. Oke, jadi mungkin kalau kita kan hidup kok, ya udah hidup itu bisa diartikan nyala, ya kan biasanya. TV hidup berarti dia nyala. Kalau kita hidup berarti kita masih bisa bernafas, itu kan hidup. Nah, mungkin kita ada perspektif lain tentang hidup, tadi hidup, menghidupi, kehidupan, apalagi dihidupkan. Iya. Iya. Mungkin nanti kita bisa langsung tanya aja. Iya kita Ahlinya ahli. Karena kita di akliyah itu akal yang ilahiyah, akal yang luas. Betul. Jadi itu kita ada semacam sirkulasi. Ya, di sini temanya juga sirkulasi. Betul. Tapi ada bab yang harus kita bahas yaitu hidup. Betul. Ya. Karena kalau di dalam tubuh ini nggak terjadi sirkulasi kan nggak hidup juga kan. Iya. Iya. Berarti kan ada tuh, ada sirkulasi di situ. Betul. Dan ada nyawanya. Betul. Gitu loh. Dan ini kita kerawan. Bukan kerauhan sih, emang datang aja gitu kan. Tiap hari datang, soalnya kalau nggak datang kita yang bingung ya kan. Iya. Nah, datang itu kan bahasa Indonesia. Oh, iya, betul. Kalau kita orang Jawa, orang Jawa itu ya Rawuh. kita harus iya, rawuh. Betul. Rawuh. Ya, kalau lebih turun lagi karena nindai. Ya, rawuh itu yang paling bagus. Yang paling itu untuk sultan itu tedak. Iya. Tedak sitan. Ya tedak itu datang gitu loh. Iya. Kita rawuh ya. Okay. Kita di tengah-tengah saja ya. Ya gitu. Iya, Yaitu beliau Bapak Haji Agus Sumardoso selaku pembina akliyah Indonesia. Selamat siang Bapak Haji Agus Sumardoso. Selamat siang, Pak Di. Selamat pagi, Bapak. Kita harus pagi. Pagi udah tetap semangat pagi ya. Iya, kita harus pagi. Yang kedua, kita selalu didampingi oleh Bapak
Ketua Bersih-bersih Masjid Agliyah Yogyakarta. Bapak Haji Nanang Nur Wahid Ansor. Emang ada nurnya? Betul kan? Kita tambahkan, kita bercahaya. Bancaan loh. Bercahaya. Bancaan loh nanti. Iya nanti. Kan pas ulang tahunnya nanti kita baca. Selamat pagi. Aku jadi kesana siang sini. Untung nggak malam loh. Untung nggak malam loh. Iya. Ini Bapak Haji Agus Mardoso, ini kita bab sekarang adalah bab hidup. Ya, apa yang dimaksud hidup, apa itu hidup, dan monggo. Nah ini nanti tolong dicatat segala sesuatu ya ini Le. Jadi selama ini kita semua itu masih gagal memahami hidup, Pak. Karena merasa bahwa kita itu hidup tuh hak. Hak, suatu keharusan yang harus hidup kan gitu ya. Iya. Makanya saat ada yang nggak hidup kita bingung, kita bersedih. Iya. Karena merasa hidup itu ada suatu hak, padahal enggak. Hidup itu adalah pemberian. Hidup pemberian. Ya. Kalau kita artikan arti hidup itu sendiri, hate itu kan bahasa Inggris yang artinya tersembunyi. Hide. Iya, kan tersembunyi ya. Hide. Tersembunyi nggak ada yang tahu. Ya, hidup hide up, begitu kan ya? Iya. Jadi nggak ada yang tahu. Jadi sangat amat tersembunyi. Yang tahu yang siapa? Yang menghidupkan. Jadi yang tahu ya yang menghidupkan, yang menciptakan kita itu yang tahu. Nah kita hanya kebagian sok tahu, sok protes, sok mengeluh, apalagi. Ya kecewa gitulah. Ya, makanya saya ditanya pun ya kan seperti itu. Apa kebahagiaan kehidupan di dalam kehidupan Pak Agus? Ya hidup. Gimana? Iya. Ya kalau nggak hidup nggak bahagia. Nggak bahagia, nggak merasakan apa-apa ya. Punya uang 500 triliun nggak hidup? Nggak hidup. Berarti nggak punya kok yo. Kalau punya terus tiba-tiba gitu? Ya itu sudah nggak punya. Iya kan? Benar kan? Punya kok mati kok. Iya kan? Makanya harus hidup kan? Iya. Nah, itu. Ya makanya sangat apa ya, miris ya kalau dengar orang yang kalau punya duit banyak itu hidup apa bahagia, punya mobil sekian bahagia, punya rumah tingkat 10 bahagia. Kalau nggak hidup, iya, nggak punya toh. Iya, makanya tadi saya sampaikan bahwa hidup ini adalah suatu hal yang rahasia, yang tersembunyi. Gitu kan ya. Jadi kalau dia pasti hidup ya bingung kita karena itu udah benar-benar tersembunyi. Iya kan bahwa mamanya kita ini kan dulu nggak tahu kan. Nggak tahu. Kalau mau sampai ke Bantul Yogyakarta itu kan nggak tahu. Tersembunyi rahasia. Kita aja nggak bisa ngelihat gimana ini apa aliran darah kita di dalam kan nggak itu bisa. Tersembunyi kan. Iya. Meskipun ada alatnya tapi kan nggak bisa sedetail itu. Iya. Gimana cara oksigen masuk yang benar-benar kelihatan. Head tadi ya. Iya. Head itu tersembunyi. Oksigen aja nggak kelihatan loh. Bisa lihat nggak sekarang? Saya bisa melihat oksigen itu. Tulisan. Iya. Terus oksigen itu tulisan. Iya benar. Iya. Iya itu yang segala sesuatu kita hidup tuh kan dari sesuatu yang tersembunyi juga kan. Namanya oksigen nggak bisa ditampang, nggak bisa dilihat. Ya kita tersembunyi juga. Gimana? Ya. Yang menciptakan kita yang maha tersembunyi. Gimana? Ini loh. Yang perlu pemahaman yang mendetail toh ini. Iya. Karena hidup ya wes hidup lagi. Urip lagi.
Makanya saya sampaikan bahwa hidup ini adalah anugerah luar biasa. Jadi nggak usah terlalu banyak protes, ya kan? Kita bisa jadi manusia itu sesuatu yang mulia, udah nggak usah protes deh. Ya, nggak usah protes. Jadi mamanya kita ya pendengaran kita hidup, ya kan? Bisa mata kita, terus indera-indera yang lain serba hidup, ya sudah. Nggak usah neko-neko, kan gitu ya. Nah ini kan banyak orang yang melampaui batas, di mana mereka merasa bisa mengatur hidup dirinya, merasa bisa mengatur kehidupan orang lain. Ya kan lucu ya. Kalau saya gitu, udah terima, nggak usah protes, udah. Mau apa lagi sekarang? Nggak usah neko-neko kalau saya bilang, normal aja hidup itu. Kalau kita normal akan berbuah norma. Normal. Tadi tentang hidup adalah anugerah. Tentang anugerah itu kan kita berbahagia ya. Anugerah itu dia. Semangat. Jadi kalau kita hidup ya semangat. Berarti maknanya urip iku urup. Seperti itu. Urup itu kan menyala, semangat. Kan urip iku urup. Urip itu urup. Makanya di Akliyah pun tetap semangat. Salam syukur, salam bahagia. Harus itu kok yo. Semangat. Langsung kita sambut. Kalau disambit ya sakit. Ayo kita sambut ya. Semangat, salam syukur, salam bahagia. Kita harus itu. Ya gitu yo. Harus urup. Urup ya. Kita harus hidup sih itu kok ya toh. Betul. Salam semangat menang wae iki wah dadi gak urip iki. Apakah hidup itu sadar juga ya? Jadi kembali lagi bahwa kesadaran itu pemberian. Jadi kalau kita hidup ya otomatis diberikan kesadaran juga. Diberi kesadaran. Ada yang orang itu ngengleng itu loh, jadi hidup ngengleng itu yang pikirnya nggak fokus. Itu loh. Contohnya kayak mungkin ya bahasanya ya agak-agak lah ya, gitu kan ngengleng kan. Ayo melamun lah, banyak melamun gitu. Mungkin hidup sama kesadaran itu paketan Pak De. Jadi hidup nggak ada paketannya ya tidak connect. Mungkin paketnya belum dibayar kan, enggak ada hidup. Bagaimana Pak itu? Jadi tadi saya sampaikan pemberian juga. Jadi hidup diberikan kesadaran, diberikan akal, itu semua pemberian. Kita harus sampai ke sana, ini diberikan. Kalau nggak diberikan ya nggak bisa. Gimana? Hidup pemberian. Kesadaran ada yang bilang gagal hidup itu loh. Hidupnya gagal itu gimana? Hidupnya gagal berarti kan nggak dalam kesadaran juga gitu. Wah, uripku gagal iki gitu loh. Tapi masih hidup juga dia. Masih hidup ya. Itu loh. Setengah hidup loh itu. Tadi dibilang Pak De ngengleng tadi itu ya. Dia tidak menyadari posisinya bahwa sudah dihidupkan. Dia umpamanya di jalan tidak menyadari kalau sedang di jalan, itu ngengleng. Kan seperti itu, umpamanya kita baru BBM tidak menyadari kalau sedang BBM. Ngengleng. Itu kalau BBM kepleset ngengleng juga. Enggak ngengleng itu. Memang menjatuhkan itu loh. Itu bergerak ya. Kalau kita ngengleng buang itu. Itu ngalamun. Kalau bahasa Pak Dewano ketiduran. Makanya sering Bapak bilang ketidurannya di mana, di jalan atau enggak di tempat tidur. Berarti bukan ketiduran gitu ya. Makan turu. Bagaimana Pak Nanang ini? Monggo. Mungkin penjelasan juga Bapak. Sebagaimana kalau hidup itu kan pemberian. Ada zat yang maha memberi hidup. Dan ya itu rasanya itu hak kita untuk hidup, ada hak hidup.
Padahal itu semua kan pemberian. Lalu hidup itu sendiri itu adalah modal yang paling dasar itu, Pak. Artinya apapun kalau tidak hidup ya tidak akan berjalan, tidak akan mungkin urup itu tadi, Pak. Atau iya, seperti itu. Jadi ini yang saya bilang bahwa banyak sekali orang yang melupakan modal dasar. Itu banyak yang lupa. Ya, kalau mamanya Mas Anang itu bisa sekolah pinter aja merasa dia yang berusaha, ya kan gitu ya, untuk menjadi pintar, ya kan. Akhirnya begitu merasa dia berusaha pintar, ya minterin akhirnya kan gitu. Iya, banyak teman-teman karena mereka merasa bahwa mereka berusaha untuk bekerja, setelah bekerja dia akan korupsi, otomatis. Makanya kalau dia bilang, enggak ini kerja itu amanah. Saya sering bilang kalau nggak dibayar gimana? Oh ya jangan gitu kan. Ya seperti itu. Karena begitu dia menempatkan saya berusaha, dia akan meminta imbalan. Pasti itu. Lah imbalan ini kan banyak. Ada nama baik, ada gajian, ada apalagi pahala, ada surga. Jadi banyak yang mengharap-harap ke sana sehingga menjadikan dirinya lupa tentang modal dasar. Modal dasarnya hidup. Paling dasar. Iya. Paling dasar. Ya hidup itu, kalau nggak hidup ya nggak aneh. Nanti kalau yang amanah tadi itu, ya. Jadi kalau amanah, jadi hidup itu amanah juga berarti. Hidup amanah, mungkin bisa keluarga, anak juga amanah. Langsung kok mensikapinya kita. Ya kalau saya bilang bahwa amanah itu ya enak aja. Oh enak. Iya, amanah itu kan aman di mana? Oh aman di mana? Mana itu hati. Iya. Iya jadi hatinya aman. Iya. Tentram. Gitu. Tentram itu tentram. Tram apa? Tram. Oh di relnya gitu kan. Jalur. Sesuai jalurnya. Ya, saya kira presiden. Iya, aku juga mikiran tadi mau jawab itu sih. Sepemikiran kita. Ya seperti itu. Jadi kalau kita di realnya kita akan tentram. Tadi amanah, kita akan aman, ya kan? Hati kita akan aman, semua akan aman. Anak amanah, harta amanah, aman nggak? Aman. Iya. Yang menjadikan jenengan nggak aman ini kan nyari membuat brigade untuk membuat aman. Iya. Benteng. Iya, benteng gitu kan, seperti itu membuat benteng. Seakan-akan jenengan udah dibikin bentengan terus aman. Padahal malah keburuan benteng. Iya kan? Mungkat pakai ya gitu. Benteng gitu. Ya, seperti itu kan sudah merasa sudah aman. Ya, padahal dia melupakan modal dasar. Banyak orang yang mau mengamankan duitnya, mengamankan hartanya banyak. Ujung-ujungnya ketahuan, Pak De. Sekarang hidup itu ada sumbernya. Ada sumber kehidupan. Nah, gitu. Ya, sumber kehidupan ya yang memberikan sumber itu tadi. Memberikan kehidupan itu tadi itu sumbernya. Zat. Ya. Zat yang memberikan kehidupan itu sumbernya. Ya. Gitu. Iya. Jadi kita nggak usah terlalu muluk-muluk. Kalau saya bilang terlalu tinggi-tinggi lah bayangan. Kita itu sudah diposisikan mulia, diposisikan enak, malah keluar itu ngapain ya kan? Ya kan? Sudah. Kalau saya kan itu kalau umpamanya Pak Dewono diposisikan di akliyah sudah, ayo berakliyah. Ayo berakal luas. Kalau saya gitu kan berakal luas. Itu ada kata-kata wah pikiranmu hidup. Nah, gitu gimana itu? Ya karena bisa mikir dia. Oh, bisa mikir ya. Iya kan? Iya kan? Ya pikiranmu hidup. Iya, tapi dia bisa mikir. Tapi dia tidak sampai kepada siapa yang menghidupkan pikiran.
Ya, enggak sampai. Ya, mamanya Pak Dewa Hono tanya 1 tambah 1 2, ya karena saya belajar kan gitu ya. Coba nggak belajar kan nggak bisa. Ya sekarang kan ada yang belajar terus aja 1 tambah 1 nggak tahu juga. Ya kan. Ada fase-fase di mana akan diberikan itu tahu. Iya, gitu. Ya sekarang Pak Dewa Hono ini bisa diberikan ilmu menghitung. Akhirnya untuk menghitung yang lain, bukan menghitung nikmat kan gitu ya. Jelas itu. Iya, itu. Tapi baru menghitung loh itu. Badannya itu apa kan ya nggak tahu. Oh itu belum kepegang udah dihitung kok. Fana. Yang penting jangan ngitung campuran ya. Mari kita jaga alam ini, sirkulasi tanpa henti dari generasi ke generasi. Titipan yang berharga dari Sang Pencipta. Salam syukur, salam bahagia. Rasakanlah detak jantung diri, namun tetap setia. Itu simple ya Pak? Simple. Karena arti kun fayakun itu adalah simple. Kun fayakun. Ya. Simple kan? Ya. Jadilah. Mesti jadi. Simple. Iya.